Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Badar dengan nomor NIM 2010101038. Saya dari kelas MBS 20 EHP dengan dosen pengampu Muhammad Dimas Anugrah MSc. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, ada beberapa teori tentang bagaimana cara masuknya Islam di Indonesia. Teori tersebut dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam pada 674 di Baros, Banten. Teori ini juga disetujui oleh beberapa ahli Indonesia seperti Buya Hamka dan Muhammad Yunus Ismail, yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Berdasarkan teori ini, agama Islam dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Ilmuwan Belanda yang mendukung teori ini adalah J. Napel dan Mokete. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 Masehi, bersamaan dengan terjalinnya hubungan perdagangan dengan pedagang Gujarat yang datang melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah Eropa. Bukti-bukti sejarah yang memperkuat teori ini adalah: yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, yang memiliki corak yang sama dengan batu nisan di Cambai. Yang kedua, keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perla atau Pereruela tahun 1292. Dia mengatakan ada banyak penduduk di Perla yang menganut ajaran Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Profesor Husom Jajaniningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Seperti diketahui bahwa posisi Pulau Sumatera sangat dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan pusat perdagangan serta bisnis pada saat itu. Sejak dulu, Selat Malaka telah dipenuhi oleh pedagang asing dari segala penjuru dunia. Salah satunya adalah pedagang dari wilayah Timur Tengah seperti Persia. Pedagang dari Persia inilah yang selama berdagang juga sembari melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, sekitar 618 sampai 905 Masehi. Bukti lain dari teori ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra kerajaan Majapahit ini. Proses Islamisasi Islam di Indonesia tidak hanya terlepas dari kerajaan-kerajaan saja, melainkan ada melewati berbagai cara dan saluran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam Islamisasi Indonesia pada awalnya adalah saluran pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Hal ini sejalan dengan perkembangan lalu lintas maritim dan hiruk-pikuk perdagangan dunia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Selain berdagang, para saudagar dari Arab, Persia, dan Gujarat memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada rekan-rekan mereka di Indonesia dan selanjutnya masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka mudah bergaul dengan masyarakat hingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ajaran Islam. Yang kedua, saluran perkawinan. Saluran perkawinan ini salah satu cara untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Para saudagar muslim yang menetap di sana menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat karena kedudukan para saudagar ini sangat terhormat di mata masyarakat. Para pedagang mewajibkan calon istri
untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu agar anak-anak setelah menikah juga mengikuti agama Islam yang dianut oleh orang tuanya. Menikah dengan putri bangsawan dan bangsawan juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam penyebaran Islam karena pernikahan yang mengarah pada keluarga muslim yang taat memimpin pengadilan untuk mendukung penyebaran Islam. Bahkan semakin banyak anggota keluarga kerajaan yang memeluk agama Islam, dan lambat laun kerajaan yang semula beragama Buddha dan Hindu berangsur-angsur menjadi Islam. Saluran dakwah yang dilakukan oleh mubaligh yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubaligh itu bisa juga para sufi pengembara. Saluran tasawuf. Tasawuf adalah doktrin suci yang telah dicampur dengan mistis dan sihir hal-hal. Munculnya anggota tasawuf di Indonesia telah diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu pengembangan dan penyebaran anggota muslim Persia dan India yang merupakan muslim dan yang baru-baru ini dikembangkan sekitar abad ke-17. Efek dari ajaran tasawuf ditemukan di sastra, seni di Chronicles dan hikayat. Pengajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf beradaptasi dengan model orang yang masih berorientasi pada Hindu. Selebriti tasawuf Nusantara adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Asum Taratani, Nurdin Arainiri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan. Saluran pendidikan. Pesatnya pertumbuhan Islam menyebabkan munculnya ulama atau dai yang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai lapisan masyarakat dapat menimba ilmu tentang Islam. Setelah lulus, mereka akan menjadi pelaksana dakwah untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya. Kemudian saluran kesenian. Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran Islam yang efektif. Ajaran Muslim terkait dengan jenis artistik yang ada seperti musik, seni tari, seni hiburan, seni buram, seni konstruksi, patung, seni panggung, dan seni belajar seni. Di bidang seni pertunjukan, misalnya program boneka dimasukkan dengan cerita atau angka dalam ajaran Islam. Mirip dengan seni musik, beberapa penjaga secara tidak sengaja yang menyusun lagu atau lagu-lagu di Jawa yang berisi ajaran Islam. Penggunaan gamelan juga untuk menarik masyarakat. Di bidang konstruksi, itu terlihat dari Masjid Menara Sente, menunjukkan pertambahan antara pola Hindu dengan Islam, serta masjid lainnya atau bangunan lain dari kepulauan. Saluran politik. Pengaruh raja dalam menyebarkan Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja masuk Islam, penduduk Islam dan penduduk wilayah kerajaan akan berbondong-bondong memeluk Islam. Contohnya adalah Kesultanan Demak. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah seorang pengarah Majapahit. Raden Patah belajar di bawah Wali Songo, kemudian masuk Islam. Akhirnya mendirikan Kesultanan Demak sebagai khilafah pertama di Jawa. Pendirian Kesultanan Demak dengan Raden Patah sebagai sultan yang berpindah agama kemudian diamati oleh sebagian besar penduduknya. Kehadiran Sultan Demak ini akhirnya menggulingkan kerajaan Majapahit dan semakin banyak pemeluk Islam. Kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah singgahnya para pedagang dari berbagai penjuru negeri ke Nusantara Indonesia. Kemudian proses Islam masuk ke Indonesia berkembang melalui berbagai macam saluran. Di antaranya adalah saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran dakwah, saluran tasawuf, saluran pendidikan, dan saluran kesenian, saluran politik. Sekian dari saya. Semoga bisa mengambil hikmah dari sejarah peradaban Islam di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.